Ada satu lembaga namanya Exercise is Medicine yang terdiri dari para dokter dan mereka memberikan resep olahraga dalam membantu kesembuhan pasiennya. Walaupun ini ada di internet, tapi pastinya referensinya kredibel. Tentunya berisi referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar Mbah Google. Udah nggak aneh kan kalau berobat terus dokternya ngasih petunjuk makan obatnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan aturan lainnya. Gimana kalau dokternya ngasih resep dalam bentuk olahraga? Tentunya ada aturannya juga. Ada satu lembaga namanya Exercise is Medicine yang terdiri dari para dokter dan mereka memberikan resep olahraga dalam membantu kesembuhan pasiennya. Jenis latihan yang diberikan pada pasien umumnya ada 2 jenis latihan, yaitu latihan kardiovaskuler dan latihan beban. Oke, sebagai disclaimer, saya bukan dokter. Saya hanya membacakan ulang dari salah satu bahan ajar yang ada di internet ya. Walaupun ini ada di internet, tapi pastinya referensinya kredibel. Saya ambil dari website UNY dan ini adalah bahan ajar ilmu kesehatan olahraga. Dan di dalam daftar pustakanya tentunya berisi referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar Mbah Google. Oke, resep yang pertama yang ada di bahan ajar ini adalah untuk pengidap diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah salah satu gangguan metabolisme yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan sering berhubungan dengan beberapa masalah kesehatan yang serius akibat komplikasi yang timbul. Kalau masyarakat awam lebih banyak yang nyebut penyakit ini dengan istilah penyakit gula ya. Oke, diabetes mellitus atau DM, ya disebut DM juga ya, bukan direct message, dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM, atau DM yang bergantung pada insulin untuk pengobatannya. Dan yang kedua ada non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM, atau DM yang tidak terlalu bergantung pada insulin untuk pengobatannya. Untuk latihan kardiovaskulernya di sini resepnya yaitu untuk frekuensi minimal 3-5 hari per minggu dengan jarak antar sesi latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Untuk intensitasnya sendiri di sini intensitas sedang dengan target 64-76% denyut nadi maksimal. Untuk durasinya sendiri di sini rekomendasinya yaitu 150 menit per minggu untuk aktivitas fisik yang tingkat moderat. 150 menit ini dibagi 30 menit per hari dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Sedangkan jika aktivitasnya tingkat tinggi, ini cukup 60 menit dilakukan selama 20 menit dalam 3 hari. Dan ini untuk dewasa ya. Selanjutnya untuk jenis latihannya, di sini disarankan untuk melakukan berbagai bentuk latihan aerobik yang menggunakan kelompok otot utama dan menyebabkan peningkatan denyut jantung terus-menerus, seperti jalan cepat atau ergo cycle. Untuk latihan bebannya pada penderita diabetes mellitus, untuk frekuensinya 2-3 kali seminggu pada hari yang tidak berurutan. Lalu intensitasnya ini intensitas sedang yaitu 50% kali 1 repetisi maksimal, atau bisa juga untuk intensitas berat yaitu 75-80% 1 repetisi maksimal. Untuk volumenya di sini mencakup 5-10 latihan kelompok otot utama dengan dilakukan sebanyak 10-15 repetisi dalam satu set untuk awal, dan selanjutnya beban ditingkatkan hingga hanya dapat diangkat sebanyak 8-10 kali. Untuk meningkatkan kekuatan otot secara optimal, dianjurkan untuk melakukan setidaknya 1 set pengulangan hingga mendekati kelelahan atau hingga 3-4 set. Untuk jenis latihannya bisa dengan melakukan latihan yang menggunakan mesin atau bisa juga free weight, bisa pakai dumbbell atau barbell. Ada beberapa pertimbangan jika ingin menerapkan resep ini pada penderita diabetes mellitus. Pertama, latihan sebaiknya didampingi oleh orang lain.
Yang kedua, latihan tidak boleh dilakukan bila kadar glukosa darah melebihi 250 mg/sen. Lalu, sediakan juga larutan gula atau snack yang mengandung karbohidrat sederhana dan hindari memakan obat hipoglikemik oral sebelum melakukan latihan. Selanjutnya, untuk penderita hipertensi, hipertensi sendiri merupakan kelainan yang ditandai dengan terjadinya peninggian tekanan darah sistolik, yaitu melebihi 140 mmHg dan diastoliknya melebihi 90 mmHg yang menetap. Untuk latihannya, latihan kardiovaskuler untuk penderita hipertensi bisa dilakukan dengan frekuensi 3-7 hari per minggu dengan intensitas sedang seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu 64-76% denyut nadi maksimal. Lalu untuk waktunya, ini disarankan untuk melakukan 30-60 menit secara terus-menerus per hari atau intermittent, yaitu satu sesi intermittent berdurasi minimal 10 menit dan diakumulasikan mencapai total durasi 30-60 menit per hari. Jenis latihan yang disarankan yaitu jenis latihan aerobik. Untuk latihan bebannya, pada penderita hipertensi bisa melakukan dalam frekuensi 2-3 hari per minggu dengan intensitas sedang, bisa 60-80% untuk satu repetisi maksimal dan dilakukan sekitar 15-20 repetisi. Untuk volumenya bisa dilakukan 1-2 set setiap latihan dan dilakukan 8-10 latihan. Untuk jenis latihannya, disarankan latihan yang berbeda, yang menargetkan pada kelompok otot utama, hindari latihan isometrik, dan menghindari menahan napas selama latihan. Untuk pertimbangannya, olahraga tidak dilakukan pada tekanan darah sistolik yang melebihi 170 mmHg atau sistolik di atas 110 mmHg. Kemudian disarankan juga untuk meminum obat antihipertensi dan obat ini diminum 6 jam setelah melakukan latihan. Yang ketiga, ini olahraga pada penderita obesitas. Kayaknya ini paling banyak ya. Dan tujuan utama olahraga pada obesitas adalah untuk menurunkan berat badan dengan membakar kelebihan lemak yang dimiliki. Rekomendasi olahraganya dengan melakukan olahraga selama lebih dari 5 hari per minggu, bisa 5 atau lebih ya. Tujuannya untuk memaksimalkan pengeluaran energi. Dan intensitasnya di sini disarankan intensitas sedang hingga berat. Jadi bisa 64-76% HR max, bisa juga 75-95% HR max. HR max itu heart rate ya, denyut nadi. Kemudian untuk durasinya 30-60 menit untuk mencapai 150-300 menit per minggu. Atau bisa juga anjuran lain ya, nanti bisa disesuaikan. Dan ini dilakukan 45-60 menit per sesi untuk mencapai 200-300 menit per minggu, yang diperkirakan dapat membakar 300 kilokalori per sesi atau lebih dari 2000 kilokalori per minggu. Untuk jenis latihannya, disarankan untuk melakukan latihan dalam berbagai bentuk latihan aerobik yang menggunakan kelompok utama dan menyebabkan peningkatan denyut jantung terus-menerus, seperti jalan cepat, ergocycle, berenang, dan berbagai olahraga permainan. Tidak disarankan melakukan latihan yang high impact ya, yang membebani lutut seperti jogging. Lalu, untuk latihan bebannya pada orang yang mengalami obesitas, bisa dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali seminggu pada hari yang tidak berurutan, kemudian intensitasnya sedang, yaitu 50% dari satu repetisi maksimal, atau bisa juga dengan intensitas berat, yaitu 75-80% dalam satu repetisi maksimal. Kemudian volumenya mencakup 5-10 latihan kelompok otot utama dan dilakukan 10-15 repetisi satu set untuk awal. Kemudian beban ditingkatkan hingga hanya dapat diangkat sebanyak 8-10 kali, dan untuk meningkatkan kekuatan otot secara optimal dianjurkan untuk melakukan setidaknya satu set pengulangan hingga mendekati kelelahan atau hingga 3-4 set. Lalu untuk jenis latihannya bisa dilakukan dengan menggunakan mesin, bisa juga dengan free weight atau dumbbell, seperti dumbbell atau barbell. Pertimbangan khususnya, pertama, sebelum program penurunan berat badan dijalankan, partisipan diharapkan mengurangi asupan kalori.
Dan yang kedua, hindari mengkonsumsi makanan ringan atau snack. Oke, jadi cuma 3 ya yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di bahan ajarnya untuk para penonton yang bingung. Seperti apa olahraga yang disarankan berdasarkan penyakit yang dialami, bisa mengikuti resep ini dengan catatan harus konsultasi dulu sama dokter, apakah memang cocok atau tidak. Atau untuk penyakit lainnya juga bisa konsultasi langsung sama dokter ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Tolong di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya karena masih ada satu pembahasan lagi terkait ilmu kesehatan olahraga yang menurut saya ini menarik banget.